Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 2 Januari 2024. Bergabunglah bersama kami, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, 2 orang remaja terekam kamera CCTV tengah mencuri tabung gas ukuran 3 kg di warung penyambungan Mandailing Natal. Dari rekaman tersebut terlihat 2 pelaku berpura-pura membeli sesuatu sebelum akhirnya kabur membawa tabung gas yang terletak di depan warung tersebut. Dari hasil rekaman CCTV terlihat 2 orang remaja berbaju warna hitam tengah mencuri tabung gas di warung di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal. Bukan hanya sekali kehilangan tabung gas, pemilik warung mengaku sudah 2 kali kehilangan tabung gas miliknya. Dalam seminggu terakhir ini dengan pelaku yang berbeda-beda, tidak hanya tabung gas, pemilik warung juga mengaku sering kehilangan beras berukuran 10 kg dicuri orang tidak dikenal. Aksi pencurian ini terjadi menurut korban saat ia tengah lengah karena melayani para pembeli. Pemilik warung mengetahui tabung gas miliknya dicuri setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di warung tersebut. Pemilik warung akhirnya memviralkan video rekaman pencurian melalui media sosial Facebook. Aku datang ke sini mau beli atau hanya untuk mau mengambil? Beli, apanya beli dia ke sini. Oh, awalnya dia beli, Bu, ya. Itu beli apa deh itu, Bu? Beli rokok. Nah, habis itu? Pas pulangnya dia ngambil nyala gas. Memang saat itu posisi Ibu di mana rupanya? Kok nggak tahu Ibu? Duduk di ini Di bangku. di bangku. Apa? Dihitung kan, Hah? berkurang gas. Gitu, kok bisa berkurang gasnya di mana, di siapa yang ngambil gitu, kita cek. Oh, baru ketahuan, Bu, ya. Kawanan yang ngambil. Sementara itu, akibat pencurian ini pemilik warung mengaku mengalami kerugian jutaan rupiah. Namun ia mengaku belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib karena masih menunggu itikat baik para pelaku yang mengembalikan barang untuk yang ia curi. Di informasi lainnya pemirsa, Polres Langkat menggelar press release Satuan Reskrim Satuan Narkoba dan Satuan Lalu Lintas di Aula Baradaksa Mapolres Langkat. Kegiatan ini dipimpin Kapolres Langkat Faisal Rahmat Husin. Dalam pemaparannya, Kapolres Langkat menyampaikan perbandingan jumlah tindak pidana dan penyelesaian perkara antara tahun 2022 dengan tahun 2023, baik dari Satuan Reskrim, Satuan Narkoba, dan Satuan Lalu Lintas, serta pengungkapan kasus yang menonjol dan menjadi prioritas utama. Kasus yang menjadi prioritas utama diantaranya pengungkapan kasus korupsi anggaran remajaan sawit rakyat atau PSR dengan menetapkan 8 orang tersangka, baik dari pihak swasta maupun dinas terkait pemerintahan Kabupaten Langkat. Dalam penanganan kasus korupsi PSR, selain pengirim tersangka ke proses persidangan, hal yang menjadi prestasi besar adalah keberhasilan Polres Langkat karena telah mengembalikan dan menyelamatkan uang negara sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, pengungkapan kasus pembunuhan berencana mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat Paino menjadi prioritas utama, yakni berhasil mengungkapkan seluruh pelaku sebanyak 5 orang. Dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti yakni sepucuk senjata api rakitan yang digunakan untuk menembak korban. Selain itu, dalam paparannya Polres Langkat juga turut menyampaikan beberapa pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika baik jenis sabu, ganja maupun ekstasi di tahun 2023. Pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan Polres Langkat dan jajaran mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tahun 2023 Polres Langkat dan jajaran berhasil mengungkap sebanyak 310 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 375 orang. Dari pengungkapan tersebut berhasil disita barang bukti sebanyak 47 kg lebih atau 47.720 gram sabu, 378 kg lebih atau 378.188 gram ganja dan 158 butir pil ekstasi.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 3 jembatan permanen serta 4 jembatan gantung yang merupakan akses transportasi masyarakat Kabupaten Padang Lawas hancur dan rusak parah diterjang banjir. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 6,5 miliar rupiah. 7 jembatan di Kabupaten Padang Lawas putus dan rusak parah setelah diterjang banjir. Dengan kondisi terparah jembatan Siabu yang menghubungkan Kecamatan Barumun Selatan dengan Ulu Sosa. Kemudian jembatan Gantung Sabarimba yang merupakan akses satu-satunya masyarakat desa Limbong beraktivitas. Kerugian akibat rusaknya 7 jembatan ditaksir mencapai lebih dari 6,5 miliar rupiah. Kepala Dinas PU Kabupaten Padang Lawas, Amir Han Hasibuan menjelaskan untuk jembatan penghubung yang kondisinya rusak ringan langsung diupayakan diperbaiki. Sedangkan yang terputus atau rusak parah secepatnya dibangun jalanan dan untuk jembatan alternatif. Sehingga masyarakat tidak mengalami kendala dalam melakukan aktivitas. Biaya perbaikan keseluruhan sekitar 10 miliar rupiah. Ada 7 jembatan yang rusak akibat dari meluapnya air sungai Sosa, Barumun dan Eksopi. Kita sedang berada di lokasi untuk membuat akses jalan karena akibat dari terjangan sungai yang tadi malam banjir. Warga Lubuk Bunut Muhammad Taufik Rizky Nasution mengatakan bahwa jembatan penghubung menuju Kecamatan Sosa Timur rusak akibat banjir yang terjadi Minggu petang. Saat ini masyarakat bergotong royong memperbaiki yang dibantu pihak perusahaan PT PN 4 serta Babinsa Koramil 09 Sosa dan Dinas PU Padang Lawas. Ini lagi sedang gotong royong akibat dari terputusnya akses jalan menuju lintas Papaso Riau. Yang terjadi putus ini apa, Pak? Sebabnya ini akibat banjir kemarin, Pak. Itu inilah dari ini sampai ke depan sana itu harus nyebrang pun harus pakai tali. Kemarin pun udah ditolong juga sama orang Pak Babin untuk menyeberangkan warga yang berada tinggal di dalam. Sementara itu, Taufik meminta pemerintah segera memperbaiki jembatan Sungai Sosa yang merupakan akses ribuan masyarakat untuk menuju maupun keluar dari Kecamatan Sosa Timur. Dari Madinah kita ke Medan, pemirsa. 11 rumah semi permanen di Jalan Garu Medan yang terletak di kawasan padat penduduk ludes terbakar. 9 unit armada milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan diturunkan untuk menjinakkan api dan tidak ada korban jiwa. Inilah video amatir milik warga yang merekam saat api sedang cepat membesar hingga menghanguskan 11 rumah semi permanen. Banyaknya material berbahan kayu yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar rumah yang berada di gang sebelahnya. Warga yang panik saat hendak menyelamatkan barang pribadi sontak membuat petugas terhalang dan kesulitan saat menjinakkan si jago merah. Kadis Disdamkarmat Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan bahwa dalam insiden kebakaran yang menghanguskan 11 rumah semi permanen ini menurunkan 9 unit armada mobil milik Disdamkarmat Kota Medan. Menurut pemilik rumah dari sumber kebakaran ini sedang tidak di lokasi dan pergi meninggalkan rumah. Warga diminta untuk tetap waspada dalam meninggalkan rumah saat keadaan kosong, terlebih saat masa libur seperti saat ini. Kebakaran di Jalan Garu 1, Kelurahan Setirejo 3, Medan Amplas. 2 rumah permanen dan 9 rumah semi permanen. Untuk armada ada lebih kurang 9 yang kita turunkan. Untuk korban jiwa dan luka masih nihil. Kalau dugaan pertamanya apa nih, Bang? Nantinya masih dalam tim investigasikan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun beruntung tidak ada korban jiwa meskipun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, jalan penghubung 2 kecamatan di Mandailing Natal di Desa Tebing Tinggi tertimbun material longsor yang menutupi seluruh badan jalan. Akibatnya jalan menuju berada di desa tidak bisa dilalui kendaraan roda 3 dan roda 4. Material longsor yang menutupi seluruh bahu jalan di Kecamatan Penyambungan Timur menuju Kecamatan Penyambungan tidak bisa dilalui kendaraan roda 3 maupun 4.
Akibatnya kemacetan panjang pun tak terelakkan sejak sore kemarin. Beberapa pengendara terlihat lebih memilih berputar arah dan menunggu bantuan alat berat datang untuk membersihkan sisa material longsor tersebut agar bisa kembali dilewati. Bahkan tak sedikit pengendara yang bermukim tak jauh dari lokasi kejadian meninggalkan sepeda motornya di lokasi longsor dan memilih untuk pulang ke rumahnya berjalan kaki. Material tanah longsor dari perbukitan tersebut terjadi akibat hujan disertai angin kencang mengguyur wilayah Mandailing Natal. Beberapa batang pohon karet juga terlihat tumbang di badan jalan yang mengancam pengendara yang melintas. Kalau kita warga paling bisa lewat aja lah kendaraan. Kalau kendaraan yang Honda bisa, tapi kalau pribadi nggak bisa. Untuk roda 3 sama roda 4 sudah bisa lewat, Bang? Nggak bisa. Cuma Jadi, roda 2 yang bisa. Kira-kira jam berapa tadi nih, Bang? Longsornya? Jam 3. Jam 3 sore ini, Bang, ya? Jadi ada nggak korban jiwa dalam longsor ini, Bang? Apa harapan kita nih, Bang, selaku warga? Harapan kita ya biar cepat-cepat lah. Alat berat. Sementara itu, beberapa pengendara sepeda motor terlihat nekat melewati jalan meski tertutup material tanah yang bercampur bebatuan dengan terpaksa harus menurunkan penumpangnya agar bisa melintasi jalan penghubung satu-satunya ke wilayah Kecamatan Panyabungan Timur tersebut. Bencana banjir yang melanda hampir di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas yang menimbulkan kerugian materi maupun harta benda. Oleh karena itu, Dinas Sosial mendirikan beberapa dapur umum di lokasi terparah terdampak banjir. Di Kabupaten Padang Lawas saat ini hampir seluruh wilayah terkena bencana banjir. Sedikitnya ada 20 desa di 12 kecamatan terkena banjir. Sedangkan untuk lokasi terparah umumnya wilayah perkampungan yang dekat dengan bantaran sungai. Untuk meringankan masyarakat korban banjir, Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas mendirikan beberapa dapur umum di lokasi yang terdampak paling parah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Ahmad Fauzan Nasution mengatakan ada 3 dapur umum yang saat ini telah didirikan. Mengerahkan tagana dan juga menyediakan dapur umum. Kalau untuk mobil dapur umum kita fokuskan di Lumban Moya ini karena ini yang paling parah terdampak bencana banjir ini. Sementara Sekretaris Daerah Arpan Nasution menjelaskan saat ini pendistribusian logistik untuk korban banjir telah disalurkan. Bantuan yang diberikan diharapkan mampu membantu masyarakat yang saat sedang kesusahan banjir. Sudah kita lakukan langkah-langkah kita untuk menangani musibah banjir ini. Kita sudah mendrop logistik untuk masyarakat kita yang seperti tadi pagi ada di masyarakat kita di Lumban Wayan yang tidak bisa memasak di rumahnya, dan kita semua logistik sudah kita kirim. Alhamdulillah petugas kita baik dari BPBD, dari Dinas Sosial, TNI Polri, dari Dinas PU bekerja sama. Arpan Nasution meminta agar masyarakat tetap waspada dengan kondisi di Kabupaten Padang Lawas yang curah hujan yang masih cukup tinggi saat ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 2 hari pasca kedatangan warga negara asing Rohingya, tim Inafis dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan pendataan dengan melakukan sidik jari terhadap 149 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Langkat kemarin sore. Belasan petugas dari tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan sidik jari terhadap 149 orang warga Rohingya yang saat ini berada di tenda pengungsian di kawasan Lampu Pusing, Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya, para pengungsi Rohingya ini meninggalkan kampnya di Bangladesh dan lebih memilih pergi menggunakan jalur laut untuk mendarat di sejumlah pantai di Provinsi Aceh, dan akhir Desember warga negara asing ilegal tersebut telah sampai di perairan Langkat. Kepala Desa Karanggading Agus Sanjaya mengatakan atas dasar kemanusiaan masyarakat membantu memberikan makanan dan minuman kepada 149 orang Rohingya yang saat ini berada di tenda darurat di tengah pulau yang berseberangan dengan pemukiman para penduduk. Kurangnya pengawasan di perairan Indonesia menyebabkan pengungsi Rohingya akan terus berdatangan. Saat ini Indonesia telah meminta bantuan dunia internasional dan mengintensifkan patroli di perairan karena meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia. Dan seluruh warga berpartisipasi lah dari bangunan pertama tentang makan ini, karena bahasa semua makannya lagi utamakan, dan sampai ini hari sekitar
149 anak-anak dewasa. Bang, itu kapalnya karam nanti, Bang? Kapalnya bocor. Ada bocoran, dia mencari montanik dapat wilayah. Informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga sukacita Natal ini membawa cinta kasih, damai dan terang, sehingga mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Selamat Tahun Baru 2024 bagi seluruh warga Kota Medan. Ke depan, marilah kita secara aktif menata kehidupan berbangsa yang lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, usai libur Natal dan Tahun Baru 2024, seluruh aparatur sipil negara dan juga tenaga harian lepas yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mulai masuk kerja pada Selasa pagi. Di seluruh kantor dinas pemerintah daerah Tapanuli Utara pada hari pertama pasca libur Nataru mulai melakukan aktivitas dan masuk kantor pada hari ini. Hal tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 8/2023 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 40/2022 terkait cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2023 bahwa hari ini seluruh ASN wajib masuk kantor. Sementara itu pada lingkup Dinas Pendidikan Taput, usai apel pagi menurut Kepala Dinas Pendidikan Taput, tingkat kehadiran ASN mencapai 99%. Selain itu, jika ada ASN yang cuti tahunan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara Bontoro Hutasoid mengajak seluruh ASN di lingkup Dinas Taput untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan kehadiran daripada ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tapanuli Utara pada hari ini tanggal 2 Januari 2024 sebagai hari pertama di pembukaan tahun 2024, kehadiran pada umumnya hampir semuanya hadir, ya, sebagian besar, hanya ada yang izin karena sakit. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Rantau Prapat Kanwil Kemenkumham Sumut membuka layanan khusus kunjungan dan penitipan makanan bagi tahanan dan narapidana dalam suasana Tahun Baru 2024. Dalam suasana Tahun Baru 2024, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Rantau Prapat membuka layanan khusus kunjungan tahanan narapidana dan penitipan makanan dari 1 Januari 2024 hingga 3 Januari 2024. Kegiatan berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Layanan kunjungan dan penitipan makanan dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS
12.HH.01.02 tahun 2022 tentang mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar. Adapun persyaratan bagi pengunjung yakni merupakan keluarga inti dari narapidana, menunjukkan identitas resmi KTP, SIM, KK, paspor, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Rantau Prapat Herliadi menyampaikan layanan khusus pada perayaan Tahun Baru 2024 Lapas Rantau Prapat membuka kunjungan titipan makanan baik bagi tahanan maupun narapidana pada 1 Januari hingga 3 Januari 2024 dengan jam operasional dan persyaratan yang telah ditentukan dengan tujuan memberikan layanan prima kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pelayanan kunjungan terhadap warga binaan sehubungan dengan Tahun Baru 2024. Dan tujuan daripada memberikan pelayanan ini adalah bentuk daripada pelayanan prima terhadap masyarakat dalam hal berkunjung ataupun silaturahim dengan keluarganya yang sedang menjalankan masa pidana di Lapas Kelas 2A Rantau Prapat. Kegiatan berlangsung dengan aman dan kondusif serta keluarga dari warga binaan pemasyarakatan terlihat sangat bahagia dapat merasakan momen awal tahun baru bersama keluarga. Pemirsa, di informasi lainnya, Forkopimda tinjau lokasi banjir di Kecamatan Kota Pinang untuk melihat langsung pemukiman warga yang dilanda banjir dan kondisi warga yang tinggal di posko pengungsian. Dengan menggunakan perahu karet, kepala daerah serta unsur Forkopimda Labuhan Batu Selatan melihat langsung ratusan rumah di pemukiman warga yang masih tergenang air. Saat ini telah mengalami penurunan debit air, namun perumahan warga yang berdekatan dengan bantaran sungai terlihat air masih tinggi, sehingga warga masih memilih tinggal di posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran warga terjadi banjir susulan karena curah hujan yang masih tinggi. Salah seorang warga yang merupakan korban banjir, Nurhayani Nasution, mengatakan bahwa rumahnya hanyut dan harta bendanya habis terbawa derasnya air sungai yang ketinggiannya mencapai 2 meter. Ia berharap agar segera mendapatkan bantuan untuk rumahnya yang hanyut. Bukan terendam Pak, hanyut habis semua. Jadi barang-barang habis? Barang-barang habis semua Pak. Kalau ketinggian air? Ketinggian air 2 meter ya kan, 2 meter. Derasnya lah lebih. Jadi sekarang mengungsi sekarang ya? Mengungsi di posko. Sering terjadi atau hanya kali ini? Memang kalau banjir ini sering terjadi, cuman enggak apa gini. Nah seperti ini besarnya Bu ya? Seperti ini besarnya ya. Luar biasa Pak. Luar biasa banjirnya. Sementara itu, selain posko pengungsi, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan juga menyediakan posko kesehatan bagi warga dan segera menurunkan bantuan untuk masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Di informasi lainnya, pemirsa, arus balik Nataru di wilayah hukum Polres Sergai relatif lancar, seperti halnya terlihat di kilometer 65 res area B. Para pemudik yang hendak makan atau beristirahat menghilangkan rasa capek seharian berkendara pada arus balik Nataru ini terlihat ramai dan lancar. Dari pantauan kru TVRI di ruas tol Tebing Tinggi, tepatnya di res area B, pos pelayanan Polres Serdang Bedagai, terlihat sejumlah kendaraan yang berada di lokasi tersebut ramai lancar. Perwira pengendali pos Yan Ida Heru mengatakan bahwa hari pertama tahun baru arus balik yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan masih terpantau aman dan lancar. Kebanyakan para pemudik yang mau menuju ke Medan karena ingin berlibur ke objek wisata dan ada juga yang ingin mudik Natal dan Tahun Baru. Sehingga pada awal tahun ini mereka hendak pulang ke rumah mengingat akan kembali bekerja dan Tahun Baru ajaran sekolah sudah mulai tiba.
Arus balik Nataru sudah berjalan. Ibda Heru menyampaikan kepada pemudik yang singgah ke rest area B ini untuk memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu dengan baik sehingga kepadatan atau kemacetan kendaraan yang ada di rest area ini dapat diminimalisir. Dari dari Tebing Tinggi menuju Medan hingga saat ini kita lihat masih lancar. Kita perkirakan kendaraan juga tidak cukup padat karena sebagian sudah ada yang balik pada tadi malam untuk berkumpul dengan keluarganya. Jadi hari ini tadi juga kita sampaikan kepada para pengunjung, mereka ada yang dari tempat wisata kembali ke rumahnya yang di Medan. Jadi hingga saat ini masih aman terkendali lalu lintas. Pemirsa, menghabiskan waktu libur Nataru 2024 dan libur sekolah, warga Kota Medan berwisata ke Taman Kota. Selain dekat berwisata ke Taman Kota, juga tidak dipungut biaya alias gratis. Menghabiskan waktu libur Tahun Baru dan sekolah, warga Kota Medan berkunjung ke Taman Ahmad Yani pada Selasa siang. Taman yang berada tepat di tengah Kota Medan ini menjadi destinasi para warga yang ingin mengajak anak-anaknya untuk bermain di taman tersebut. Selain gratis, Taman Ahmad Yani juga diminati para warga untuk berolahraga. Salah seorang warga, Yudi, mengatakan bahwa ia datang bersama cucunya untuk menghabiskan masa libur sekolah. Yudi menyebutkan Taman Ahmad Yani dipilih karena dekat dengan rumahnya dan saat berkunjung ke tempat ini tidak begitu banyak warga yang datang. Selain itu, ia menilai bahwa taman ini sangat bagus membawa keluarga untuk sekedar bermain dan menghabiskan waktu. Ini kebetulan aja cucu libur, terus suasananya nggak begitu rame seperti yang kemarin-kemarin itu rame, jadi enak, agak leluasa main-main cucu-cucu ini. Taman Ahmad Yani bagus, makanya kami kesinilah yang nyaman. Nyaman ya Pak? Nyaman, ini enak, tempat mainannya pun ada. Sementara itu, ia berharap agar taman-taman bermain di Kota Medan diperbanyak sehingga warga Kota Medan bisa berwisata di tengah kota tanpa harus keluar kota. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 3 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara 3 Januari 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Siang, sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Simalungun, Pematang Siantar, Tapanuli Tengah, Sibolga, Toba, Samosir, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbangas Sundutan, Padang Lawas, Padang Sidimpuan, dan sekitarnya. Sementara pada dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 meter per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pantauan tanggal 1 Januari 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, khususnya di sebagian pesisir barat dan timur, serta pegunungan Sumatera Utara, yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
Ya, Jipa dan juga pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Azifa Zahranis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.